Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami. Saya, kami, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan nota pembebasan data. Di sini saya akan perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Arya Bransa dari NIM 35231054. Saya sebagai materi 2. Perkenalkan, nama saya Rianur Ramadan dengan NIM 35231072. Perkenalkan, nama saya Nuradiza Zahra dengan NIM 3523111. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gideon Wajianto dengan NIM 35231065. Nama saya Bagus Septian Nugroho dengan NIM 3523100641. Oke. Dari dulu Pak, ini Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari mean, median, dan modus. Yang pertama adalah mean. Mean adalah nilai rata-rata yang didapat dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, kemudian dibagi menjadi banyak data yang ada. Yang kedua adalah median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka nilai median adalah satu nilai yang berada di tengah urutan. Namun jika jumlah data genap, maka mediannya adalah hasil penjumlahan dua nilai yang berada di tengah urutan data. Kemudian hasilnya dibagi dua. Yang terakhir adalah modus. Modus adalah data atau nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki jumlah frekuensi terbanyak. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu mean. Mean yaitu hitungan atau mean memiliki perhitungan dengan cara membagi jumlah nilai dan data dengan banyaknya data. Rata-rata hitungan disebut dengan mean. Mean pada data yang belum dikelompokkan atau data tunggal yaitu X sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn per N, dan X sama dengan 1 per N dan X1. Contohnya yaitu X1 sama dengan 2 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 7 tambah 7 per 7 sama dengan 4,57. Mean pada data yang telah dikelompokkan atau disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, yaitu X sama dengan frekuensi 1 kali X1 tambah frekuensi 2, X2 tambah frekuensi 3, X3 tambah frekuensi N, Xn. Frekuensi 1 tambah frekuensi 2 tambah frekuensi 3 tambah frekuensi N. X sama dengan NI per NI sama dengan 1 frekuensi 1 XI per NI sama dengan 1 frekuensi 1. Keterangannya yaitu FI XI sama dengan frekuensi untuk nilai XI yang bersesuaian, dan XI itu sama dengan data X ke I. Contoh perhitungan
48 sampai 58, frekuensinya 4 dan X-nya itu 51 dan frekuensi X-nya itu 204. Nomor 5 yaitu 59 sampai 69, frekuensinya 8, X-nya 61 dan frekuensi X-nya itu 488. Nomor 6 70 sampai 80, frekuensinya 11, X-nya itu 71 dan frekuensi X-nya itu 1781. Dan yang terakhir nomor 7 81 sampai 91, frekuensinya 6, X-nya 81 dan frekuensi X-nya 486. Dan total frekuensinya itu 50 dan frekuensi X-nya itu 2,560. Kemudian sama dengan X dibagi X sama dengan 2,560 per 50 sama dengan 51,2. Ya, dan saya terima kasih. Kedua ada modus. Pertama, di sini modus pada data yang belum dikelompokkan. Modus dari data yang belum dikelompokkan adalah ukuran yang memiliki frekuensi tinggal dari data yang paling sering muncul. Modus dilambangkan MA. Contohnya, di sini ada tabel 3.2 modus pada data tunggal. Di sini ada data. Pertama itu ada data modus. Pertama data ada 2, 3, 4, 4, 5, 7. Di sini modusnya 2. Kenapa 2? Karena di sini nilai yang sering munculnya 2. Terus ada 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8. Di sini modusnya 5 dan 8. Terus di sini ada 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Modusnya tidak ada. Terus di sini ada modus pada data yang telah dikelompokkan. Rumus modus dari data yang telah dikelompokkan dapat dihitung dengan menggunakan rumus MA sama dengan L tambah C B 1 per B1 tambah B2. Keterangannya di sini keterangan MA modus, L sama dengan tepi bawah kelas yang memiliki frekuensi tertinggi atau kelas modus, C interval kelas, B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Di sini ada contoh tabel 3.2. Tabel ini tabel nilai mahasiswa. Di sini ada nomor 1 nilai dari 15 sampai 25 frekuensinya 10. Nomor 2 nilainya 26 sampai 36 frekuensinya 5. Nomor 3 37 sampai 47 frekuensinya 6. Nomor 4 48 sampai 58 frekuensinya 4. Nomor 5 59 sampai 69 frekuensinya 8. Dan nomor 6 nilai 70 sampai 80 11 dan nomor 7 81 sampai 91 frekuensinya 6. Totalnya di sini frekuensinya ada 50. Pada tabel 3.2 kelas yang mengandung modus adalah kelas ke-6 frekuensi terbanyak sehingga diketahui R 69,5 B1 sama dengan 3 dan B2 sama dengan 5 sehingga MA sama dengan 69,5 tambah 11 kali 3 per 3 tambah 5 sama dengan 69,5 ditambah 4,125 sama dengan 73,625. Di sini ada kumpulan modus. Kumpulan modus pertama di sini dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. 2 tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Ketiga dapat dihitung untuk data berkelompok dengan kelas terbuka. Selanjutnya ada kumpulan modus lagi. Di sini 2, 1 dalam kasus tertentu kumpulan data tidak memiliki modus. 2 jika modus justru lebih daripada 1 tidak dapat digunakan sebagai ukuran pusat data. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan median. Median pada data yang belum dikelompokkan. Untuk mencari nilai median, data harus dikelompokkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. ME sama dengan I2 sama dengan SN plus 1 per 2 jika N ganjil. SN per 2 ditambah SN plus 1 per 2 jika N genap. Contohnya 1 N sama dengan 6. Datanya adalah 2, 3, 5, 6, 7, dan 8. Mediannya X 3 plus X 4 per 2.
X5 plus 1 per 2 sama dengan X3. ME sama dengan 7. Contoh 3. Data 2, 2, 4, 5, 5, 7, 7. N-nya sama dengan 7. Mediannya adalah X7 plus 1 per 2 sama dengan X4. ME-nya sama dengan 5. Median pada data yang telah dikelompokkan. Rumus median data berkelompok sama dengan rumus kuartil, desil, dan persentil. Perbedaannya hanya pada nilai pembagian, di mana pada median pembagian kedua, kuartil pembaginya adalah 4/4. Contoh I1 sama dengan 1/4. Desil pembagiannya 10. Contoh B7 sama dengan 7/10. Persentil pembagiannya 100. Contoh P20 sama dengan 20/100. Selebihnya rumus dan keterangannya adalah sama. Median M sama dengan L, L2 plus T, N per 2 min EF2 plus FM. Kuartil II sama dengan LI plus C, IN per 4 min EFI per FP1. I sama dengan 1, 2, 3, atau 4. Desil D, DI sama dengan FI plus C, IN per 10 min EFI per FDI. Persentil PI sama dengan FI plus C, IN min 100 min EFI per FPI. I sama dengan 1, 2, 3 sampai 99. Keterangannya adalah N banyak data, L2 adalah di bawah kelas median, LI sama dengan di bawah kelas kuartil, desil, persentil, PI. C sama dengan interval kelas, IF2 dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, EPI sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, desil, persentil, PI. FM dengan frekuensi kelas median, FI, FDI atau FP dengan frekuensi kelas kuartil, desil, persentil, PI. Contoh perhitungan median dengan data kelompok. Nomor 1, 15 sampai 25 frekuensinya adalah 10 dan totalnya adalah 50. Median ada di data ke 50 per 2 sama dengan 25. Data ke 25 secara kumulatif ada di kelas keempat 4 sampai 58. Berdasarkan tabel 3.2 maka diketahui L2 sama dengan 47,5, C sama dengan 11, 1 per 2N sama dengan 25, EF2 sama dengan 21, dan FM sama dengan 4. Sehingga mediannya adalah 47,5 plus 11, 25 min 21 per 4 sama dengan 58,5. Kumpulan mediannya adalah 1. Tidak dipengaruhi oleh data SQ. 2. Mudah dimengerti dan mudah dihitung. 3. Dapat digunakan untuk kuantitatif maupun data kualitatif. Kelemahan median adalah 1. Hanya dapat ditentukan dari data yang telah diujikan sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. 2. Dihitung bukan berdasarkan nilai data, tetapi berdasarkan jumlah data, sehingga sulit dijadikan sebagai ukuran pusat data untuk mengamankan kumpulan datanya. Terima kasih. B. Rata-rata polar. Rata-rata polar merupakan cara perhitungan rata-rata yang didasarkan pada data-data yang terpusat serangkaian data awal, data tengah, akhir. Setelah kumpulan data diurutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar, rata-rata polar pada data yang belum dikumpulkan.
data akhir. Contoh, jika diketahui kelompok data berikut 2, 3 sampai 27, tentukan rata-rata polarnya. PA sama dengan DA ditambah DT ditambah DB dibagi 3, maka sama dengan DA 2, DT 14 dan DB 27 jumlahkan lalu dibagi 3, maka hasilnya 14,33. Data genap. PA sama dengan DA ditambah dalam kurung DT 1 ditambah DT 2 dibagi 2, dalam kurung ditambah lagi DB maka dibagi lagi 3. Contohnya, jika diketahui kelompok data berikut 12, 13, 14, 14, 18, 17, 16, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 25, 27, 29, 33, 23, 45, maka bisa ditentukan rata-rata polarnya. PA ditambah sama dengan DA ditambah dalam kurung DT 1 ditambah DT 2 dibagi 2 dan ditambah DB bagi 3, maka 12 ditambah 18 ditambah 22 per 2 dan ditambah 35 dan dibagi 3 dan hasilnya 22,33. Rata-rata polar pada data yang telah dikelompokkan. PA MR dikali EF titik EI per P titik EFI. PA adalah rata-rata polar, MR adalah middle range, MR sama dengan NP dikurangi NA dibagi 2. NA nilai NA adalah nilai ujung bawah kelas interval pertama, NP adalah nilai ujung atas kelas interval terakhir, TI adalah titik interval, FI titik TI adalah jumlah frekuensi dikali titik interval. P adalah panjang kelas, FI adalah jumlah data. Contoh, interval kelas 10 sampai 19 adalah frekuensi 2, begitu sampai 10 sampai 19 frekuensinya 18, maka jumlahnya 100. MR sama dengan NB dikurangi NA per 2 sama dengan karena NB nya 99 dikurangi NA nya 10, 99 dikurang 10 dibagi 2 maka hasilnya 14,5. PA sama dengan MR dalam kurung FI TI dalam kurung dibagi P titik FI 1 sama dengan 44,5 dikali 1544,4 bagi 10 kurang dikali 100 maka hasilnya 68,3. Oke, baik. Ya,